Selamat pagi sama hari Minggu semuanya. Harap Tuhan, sungguh satu pujian yang sangat indah bagi kita. Dan tentu kalau kita mau berharap pada Tuhan, kita harus tahu firman-Nya. Oleh sebab itulah kita mau belajar firman-Nya pada saat ini. Dan saya ajak kita untuk buka Alkitab kita bersama. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam Injil Matius. Kita mau menyelesaikan pasal yang ke-22. Jadi Matius pasal 22. Dua khotbah terakhir kita membahas tentang dua hukum yang terutama. Itu ada di ayat 34 dan ayat 40. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, berlanjut dari itu, kita akan membaca ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius 22. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Silakan jemaat sekalian mendengarkan dengan seksama dan mencamkan firman Tuhan berikut. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia Tuan, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan di sini. Bapa yang di surga, kami membuka dan kami membaca firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, karena di dalamnya Engkau telah menaruh, menginspirasikan rambu-rambu, petunjuk, nasihat, kebenaran yang begitu penting bagi jiwa kami. Tuhan, tolonglah agar kami dapat mengerti kebenaran-Mu, dan lebih dari itu kami bisa menanggapinya, kami bisa melakukannya, kami bisa menyimpannya dalam hati kami. Tolong kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam setiap hati di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak di antara kalian pernah dengar seorang tokoh fiktif, tapi cukup terkenal. Tokoh fiktif namanya Sherlock Holmes. Pernah dengar Sherlock Holmes ya? Sherlock Holmes ini adalah seorang tokoh detektif yang dalam cerita fiksi dibuat oleh seorang penulis namanya Arthur Conan Doyle. Dan ini yang menjadi inspirasi bagi komik. Mungkin lebih orang Indonesia lebih tahu Detektif Conan. Mungkin ada yang pernah baca Detektif Conan. Itu dibuat didasarkan kepada tokoh fiktif yaitu Sherlock Holmes ini. Dan waktu saya masih lebih muda, saya senang juga cerita Sherlock Holmes. Saya baca semua bukunya. Ya. Dan Sherlock Holmes ini seorang detektif yang ciri-ciri pamungkasnya adalah dia memiliki observasi yang sangat tajam. Sehingga dari apa yang bisa diobservasi itu dia bisa mengambil kesimpulan. Dan diceritakan bagaimana misalnya kalau dia ketemu orang, dia bisa langsung tahu orang ini tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Dia pernah ketemu satu orang, lalu dia langsung simpulkan, wah orang ini tentara katanya. Orang ini tentara, orang ini belum lama menjadi duda dan punya anak kecil yang ditinggalkan. Nah, terus temennya kaget gitu kan, "Oh, kamu tahu itu?" katanya. Ya, ini karena sepatunya sepatu tentara katanya. Ya. Terus dia kasih tahu juga, ini tentara nih bagian artileri katanya. "Kamu tahu dari mana?" katanya. "Ya, karena kita lihat di sini muka dia sebelah kanan agak sedikit lebih putih daripada sisanya, berarti dia pakai topi punya itu agak miring begini. Nah, itu saya tahu itu topi artileri katanya gitu kan." Jadi begitu-begitu saudara yang Tuhan ya. Terus tahu dari mana dia ini seorang duda dan lain sebagainya. "Oh iya, karena lihat tuh ada cincin, tapi dia sedih banget wajahnya. Terus dia di tangannya pegang belanjaan.
Nah, biasanya kan istri yang belanja katanya kan. Dia punya cincin tapi mukanya sedih terus bawa belanjaan. Kayaknya dia baru menduda katanya gitu kan. Segala macam seperti itu saudara Tuhan. Dan cukup menarik ya kalau Anda tertarik pengen baca tentang Sherlock Holmes, itu kisah fiktif yang cukup menarik. Tapi sebenarnya tentu kemampuan seperti itu fiktif ya. Artinya kalau kamu coba di dunia nyata pasti salah terus gitu. Anda salah nebak orang lah seperti itu. Ya, karena ini cerita fiktif saja. Tetapi ada satu hal yang saya ingin tarik dari situ, yaitu bahwa sebenarnya untuk membuat suatu kesimpulan dari fakta-fakta itu sangat penting. Dan itu yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Dan yang dia ingin tarik orang-orang Farisi sekitar itu, bahwa kalian perlu membuat suatu kesimpulan. Dan puji syukur kepada Tuhan, kesimpulan yang Tuhan Yesus ajak untuk kita tarik ini bukan didasarkan kepada kekuatan pengamatan kita, karena pengamatan kita bisa salah, saudara. Pengamatan kita bisa salah. Saya bukan hanya teringat akan Sherlock Holmes. Dulu waktu saya belajar kedokteran, ada dosen-dosen tua yang sering bilang, oh, kalau saya lihat pasien sekali masuk, saya langsung sudah tahu penyakitnya apa. Gitu. Hebat juga gitu ya. Jalannya encok-encok gitu. Oh, ini asam urat katanya gitu kan. Atau apa lain sebagainya. Benar atau enggak, saya nggak tahu deh. Tapi kesimpulan yang Tuhan Yesus ingin ajak kita tarik di sini bukan didasarkan kepada kekuatan pengamatan kita, tetapi kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menjadi suatu dasar yang solid, dasar yang kuat sekali bagi kita untuk menarik kesimpulan. Nah, saya ingin mengajak kita melihat kesimpulan apa yang Tuhan Yesus ingin ajak kita tarik di sini. Ada 3 poin besar yang saya ingin bahas pada hari ini. Yang pertama dan yang paling utama adalah Tuhan Yesus ingin mengajak orang-orang Farisi pada waktu itu dan juga kita dan semua manusia untuk menarik kesimpulan tentang siapa dirinya. Siapa Yesus Kristus itu? Dan ini adalah pertanyaan yang paling penting, saudara. Siapa Yesus? Ingat, tadi kita bilang bahwa konteks adalah Yesus baru saja menjawab apa 2 hukum yang terutama. Hukum yang pertama paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kalau kita baca paralel di Injil Markus, ada seorang ahli Taurat yang menanggapi Tuhan Yesus. Ini tidak tercatat di Matius. Tapi beberapa minggu lalu saya sudah ajak kita baca di Markus. Ada seorang ahli Taurat yang menjawab Tuhan Yesus berkata, benar sekali guru, katanya. Memang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, itu jauh lebih penting daripada semua korban bakaran, semua persembahan kepada Tuhan. Jauh lebih penting adalah mengasihi Tuhan. Dan apa jawab Tuhan Yesus pada orang itu? Tuhan Yesus berkata, kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Kamu tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus mengasihi orang itu rupanya. Dan bukan hanya orang itu, tapi semua yang lain. Sehingga Tuhan Yesus tidak mau berhenti sampai di sana. Sehingga apa yang Tuhan Yesus katakan dari ayat 41 dan sampai 46 yang kita baca ini, bukan sekedar serangan balik. Karena ada orang bilang, oh ini serangan balik Tuhan Yesus. Mengapa? Kan mereka udah nanyain Tuhan Yesus banyak nih. Boleh nggak bayar pajak? Jebakan-jebakan. Lalu bagaimana dengan ada perempuan yang punya 7 suami, nanti kalau dibangkitkan jadi istri siapa? Jadi mereka sudah banyak serang Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kini giliran Tuhan Yesus tanya mereka. Sampai akhirnya mereka tidak bisa jawab dan gak ada lagi yang berani tanya katanya. Tapi tujuan Tuhan Yesus bukanlah semacam serangan balik atau lain sebagainya, saudara. Tujuan Tuhan Yesus di sini adalah untuk menekankan, oke, kamu sudah setuju bahwa hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi pertanyaan yang krusial adalah, siapa Allah itu yang perlu kamu kasihi? Siapakah Allah yang perlu kamu kasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi itu? Kalau kamu tahu kamu perlu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan kamu salah, apa gunanya itu? Kalau Tuhan kamu uang, lalu kamu bilang, aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi Tuhan kamu uang, sama juga bohong. Kalau Tuhan kamu adalah yang lain, Mamon atau Baal atau apa yang lain, apa gunanya mengasihi dia dengan segenap hatimu? Oleh karena itu, kita tahu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi pertanyaan krusialnya adalah, Tuhan itu siapa? Dan ini yang Tuhan Yesus ingin ajak mereka untuk melihat akhirnya, siapa Yesus? Siapa dirinya? Dia ingin menuntun mereka kepada itu. Dan Tuhan Yesus menggunakan
beberapa hal di sini, sekali lagi bukan berdasarkan kemampuan observasi dan sebagainya, tapi berdasarkan firman Tuhan. Coba kita lihat bagaimana Tuhan menuntun mereka kepada suatu kesimpulan. Tuhan kasih pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama dia masih gampang di sini. Ayat yang ke-42 di sini Tuhan kita bilang begini. Apakah pendapatmu tentang Mesias? Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Orang Yahudi tentu tidak asing dengan konsep Mesias. Dalam bahasa Yahudi, Masyak ya diterjemahkan Mesias. Sebenarnya bukan terjemahan itu, transliterasi. Masyak dijadikan Mesias, artinya yang diurapi. Kalau dalam bahasa Yunani jadi Kristus. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia di buku nyanyi kita kadang-kadang Anda akan muncul kata Al-Masih. Ada ya, beberapa lagu kan pakai Al-Masih. Al-Masih itu apa? Al-Masih itu Mesias sebenarnya. Itu bahasa Arab ya. Akar katanya bahasa Arab. Jadi al itu adalah dalam bahasa Inggris itu jadi the. Kalau dalam Ibrani itu dia pakai ha. Ya, Hammasyak. Itu kayak sang Mesias gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia pakai al. Makanya kalau Anda dengar Al Jazeera, ada Al Jazeera kan? Ya. Atau Anda dengar ini berita Arab, dia baca al apa gitu kan. Al itu bahasa Arab artinya the, dia adalah definite article atau sang atau si atau yang itu. Jadi Al-Masih. Al-Masih sebenarnya adalah sang Mesias. Al-Masih, sudah kasih Tuhan. Dan Yesus bertanya, menurut kalian, siapa Mesias? Anak siapa dia? Anak siapa dia? Nah, ini pertanyaan gampang bagi mereka. Tuhan Yesus mulai dengan pertanyaan gampang dulu. Dan mereka langsung jawab, oh anak Daud. Anak Daud, pertanyaannya gampang ini. Siapa Mesias? Anak siapa? Anak Daud. Dan ini banyak di dalam perjanjian lama, banyak sekali. Coba kita buka salah satu contoh ya. Mesias anak Daud. Contohnya saja, Yeremia, kita buka di sini. Yeremia, dan kenapa Mesias ini anak Daud? Ini berhubungan dengan bahwa Tuhan bikin perjanjian dengan Daud. Itu ada di 2 Samuel pasal 7. Tuhan bikin perjanjian dengan Daud. Daud, Tuhan bilang, aku akan membangun keluargamu, aku akan membangun kerajaanmu, dan anakmu akan memerintah, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Nah, kerajaannya tidak akan berakhir. Ada seorang anak Daud yang kerajaannya tidak akan berakhir. Nah, inilah sang Mesias ini. Coba kita lihat Yeremia 23 ayatnya yang kelima contohnya di sini. Yeremia 23 ayat 5, salah satu dari banyak ayat dalam perjanjian lama yang menegaskan bahwa Mesias adalah anak Daud atau penyelamat Israel adalah anak Daud. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil. Tunas yang adil, tunas dari Daud di sini, anak Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Di zamannya Yehuda akan diselamatkan dan Israel akan hidup tentram. Inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, ini sangat menarik, saudara. Bukan saja sebenarnya Mesias disebut sebagai anak Daud di sini, tapi sebenarnya di ayat yang ke-6 sudah ada sedikit petunjuk bahwa namanya akan disebut orang Tuhan keadilan kita. Ya, Tuhan di situ Jehovah semuanya, huruf besar. Oke, tapi ini hanya satu ayat dari begitu banyak yang menegaskan bahwa Mesias adalah anak Daud. Coba kita balik lagi ke Matius pasal 22 sekarang. Pertanyaan pertama gampang. Lalu pertanyaan kedua. Nah, ini yang membingungkan bagi mereka. Pertanyaan kedua, ayat yang ke-43 dalam Matius pasal 22, katanya kepada mereka, jika demikian, kalau memang Mesias adalah anak Daud, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika dia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Di sini Tuhan Yesus mengutip Mazmur pasal 110. Coba kita buka. Mazmur pasal yang ke-110, saudara yang kasih Tuhan. Dan belum lama yang lalu, di kebaktian malam, saya barusan khotbah juga dari Mazmur 110 ini. Jadi jemaat bisa lihat. Dan kita ada kebaktian kedua, saudara yang kasih Tuhan. Kebaktian malam, mungkin sebagian jemaat sudah lupa bahwa kita ada kebaktian kedua. Nah, kebaktian kedua adalah untuk jemaat. Ya, untuk jemaat yang sama, yang datang pada kebaktian pertama. Gitu. Jadi, jangan berpikir, oh saya kan sudah kebaktian satu kali. Kita justru mengharapkan jemaat datang kedua kali. Dan di kebaktian malam saya ada satu seri yaitu berkhotbah dari kitab Mazmur.
Saya sempat khotbah dari Mazmur 110. Coba kita lihat Mazmur 110 di sini. Yang dikutip oleh Tuhan Yesus adalah ayat yang pertama. Ya. Mazmur Daud, firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, perhatikan sekali lagi, firman Tuhan. Kalau di Matius, ini tidak jelas, karena di Matius itu memakai bahasa Yunani. Jadi kalau Anda buka di tadi Matius pasal 22, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan di situ kurios. Karena pakai bahasa Yunani di Matius. Kurios telah berfirman kepada kuriosku. Ya. Ini di dalam bahasa Yunaninya yang di Matius pasal 22 di sini. Kurios telah berfirman kepada kuriosku. Diterjemahkan Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tapi kalau kita cek di dalam bahasa Ibraninya yang dikutip di sini, Mazmur pasal 110, firman Tuhan huruf besar semua situ kita tahu adalah Jehovah. Jadi Jehovah, firman Jehovah berfirman kepada Tuanku. Tuanku di sini adalah Adon, dari kata Adon yang menjadi dasar dari Adonai. Ya. Jehovah berfirman kepada Adoni, ya, Tuanku di sini. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Dan ayat 2, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Jadi kembali ada satu nubuat tentang seorang Raja Agung. Raja Agung yang akan Tuhan bangkitkan untuk memerintah dan menyelamatkan Israel. Yang kalau di Yeremia dan di Yesaya dan di tempat-tempat lain, semua disebut sebagai anak Daud. Tunas Daud, cabang dari Daud. Tapi di Mazmur 110 di sini, Daud katanya menyebut Raja Agung ini Tuanku. Sehingga coba kita balik lagi ke dalam Matius di sini, Matius pasal 22. Pertanyaan Tuhan Yesus simpel saja. Kenapa? Ya, Mesias ini anak Daud, tapi Daud menyebut dia tuannya. Dan saudara yang kasih Tuhan, kesimpulan apa yang Tuhan Yesus ingin mereka tarik sebenarnya? Dari dua hal ini. Sebenarnya sangat simpel. Sangat simpel. Ketika satu bagian Alkitab berkata A, kemudian bagian Alkitab lain berkata B, apa yang harus kita simpulkan? Bahwa A dan B dua-duanya benar. Karena firman Tuhan itu pasti benar. Oleh karena itu kesimpulan satu-satunya yang benar adalah bahwa Yesus adalah anak Daud, benar. Tetapi belum cukup sampai di sana. Yesus adalah putra Daud, itu benar, itu kata Alkitab. Tapi jangan stop sampai di sana. Karena Alkitab menyatakan lebih lagi tentang dia. Bahwa dia bukan hanya putra Daud. Banyak yang bisa disebut putra Daud. Salomo bisa disebut putra Daud. Rehabeam, raja yang agak ngawur itu, bisa disebut putra Daud. Semua di dalam sekolah minggu dewasa kita lihat satu persatu sejarah Yehuda. Mereka semua bisa disebut putra Daud. Bahkan raja yang jahat sekalipun, Manasye, bisa disebut putra Daud. Tetapi Sang Mesias bukan hanya putra Daud. Tuhan Yesus ingin memimpin mereka kepada kesimpulan bahwa Mesias bukan hanya putra Daud, tapi berdasarkan Mazmur pasal 110 bahwa dia adalah tuannya Daud. Bagaimana seorang ayah bisa menyebut anaknya, bahkan bukan hanya anak, keturunan yang kesekian, saudara, sebagai tuannya. Bagaimana mungkin itu? Itu berarti pribadi yang disebut tuannya ini sudah eksis sebelum Daud. Bahkan luar biasanya adalah Jehovah berkata kepada pribadi ini, duduklah di sebelah kananku, berarti dia sharing kekuasaan, dia berbagi otoritas dengan Jehovah. Bahkan bisa dikatakan dia adalah Jehovah itu sendiri. Dan saudara yang Tuhan, sehingga Yesus Kristus, Sang Mesias bukan hanya putra Daud, melainkan dia juga adalah putra Allah. Mesias bukan hanya putra Daud, tapi adalah putra Allah, saudara kasih Tuhan. Dia adalah Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Ini adalah kesimpulannya. Ini adalah kesimpulan yang Tuhan ingin ajak mereka tarik. Tetapi mereka tidak mau menjawab. Mereka tidak bisa menjawab Yesus. Mengapa? Kalau mereka menarik kesimpulan itu, mereka harus menyimpulkan bahwa Yesus benar. Ingat bahwa keseluruhan, coba kita buka di Matius pasal di Matius pasalnya yang ke 21,
Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, ingat, kita ini masih dalam 1 minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Dan ini sudah lama sekali yang lalu kita khotbahkan. Tapi di Matius pasal 21, waktu Yesus masuk Yerusalem, banyak orang berseru, misalnya Matius 21 ayat 9, orang banyak berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru apa? Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Lalu perhatikan ayat 15. Masih Matius 21 ayat 15. Ketika imam-imam kepala dan ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Mereka bilang, "Hei, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Saudara, ketika Yesus masuk Yerusalem, rakyat mengakui dia adalah anak Daud. Tetapi para imam tidak mau mengakuinya. Kenapa? Mereka menganggap Yesus menghujat. Mereka menganggap Yesus menghujat ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka menganggap Yesus menghujat ketika dia mengampuni dosa. Mereka menganggap Yesus menghujat ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan mereka berkata, "Kenapa kamu manusia? Kok boleh ngomong seperti itu?" Tapi Yesus mau menuntun mereka pada suatu kesimpulan. Bukankah Alkitab berkata bahwa putra Daud, sang Mesias itu, bukan hanya sekedar manusia? Bukankah di dalam Mazmur pasal 110, Daud menyebut dia tuannya? Sehingga kesimpulan yang harus ditarik adalah bahwa Mesias bukan sekedar manusia. Mesias adalah manusia, itu benar. Makanya disebut putra Daud. Tapi Mesias adalah Allah. Makanya Daud menyebut dia tuannya. Makanya dia duduk di samping tahta Yehova. Dan kalau mereka sampai tarik kepada kesimpulan itu, maka imam-imam kepala harus mengakui, oh ternyata kita salah menilai pribadi Yesus. Kita anggap dia menghujat, tapi dia mengatakan kebenaran. Kita anggap dia teledor, kita anggap dia adalah seorang yang gila dan kerasukan setan. Tapi sebenarnya, dia adalah apa yang dia klaim. Dan saudara, mereka tidak mau menarik kesimpulan itu. Karena kalau mereka menarik kesimpulan itu, mereka harus mengakui mereka sudah salah. Kalau mereka menarik kesimpulan itu, mereka harus merendahkan diri. Kalau mereka menarik kesimpulan itu, maka mereka harus mengubah posisi mereka. Sedangkan mereka sudah nyaman. Mereka nyaman dalam apa yang mereka miliki. Mereka nyaman dalam posisi mereka. Mereka punya pengikut mereka sendiri. Tapi kalau mereka menarik kesimpulan ini, mereka harus berkata, kami sudah salah. Kami sudah salah. Kami harus memperbaiki diri. Kami harus menyesuaikan diri dengan kebenaran. Dan saudara, banyak orang tidak mau menarik kesimpulan yang sudah jelas dari firman Tuhan. Persis seperti orang-orang Farisi ini. Karena mereka tidak mau mengakui kesalahan mereka. Dan mereka tidak mau memperbaiki diri. Oh saudara yang asam Tuhan, apakah kita rela menarik kesimpulan itu? Coba kita lihat lagi Matius pasal 22 sekarang saudara. Sekarang saya ajak kita melihat kesimpulan kedua yang Tuhan Yesus ingin kita tarik. Kesimpulan kedua yang ingin Tuhan Yesus ingin kita tarik di sini. Karena di ayatnya yang ke-44, Matius pasal 22 ayat 44, Tuhan mengutip Mazmur 110. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah sebenarnya untuk mengetahui siapa Yesus cukup sampai di sana. Tapi Tuhan tidak. Tuhan lanjutkan, selesaikan ayat itu. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Sehingga kesimpulan kedua yang Tuhan Yesus ingin setiap manusia pikirkan dan putuskan untuk diri mereka sendiri adalah, tadi yang pertama adalah, siapakah Yesus? Yang kedua adalah, siapakah kamu? Siapakah kamu? Siapakah saya? Siapakah Anda dalam hubungan dengan Yesus Kristus? Karena rupanya ayat ini berkata apa? Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu. Rupanya Mesias ini, Raja Agung ini, yang akan memerintah atas seluruh dunia, memiliki musuh.
Sehingga pertanyaannya adalah, siapa musuhnya? Siapa musuhnya? Dan ini menjadi pertanyaan kedua yang penting, saudara. Apakah itu Anda? Apakah kamu musuhnya? Apakah saya musuhnya? Sehingga kita bisa berkata, oke, siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia putra Daud, benar, tapi tidak cukup. Dan banyak orang berkata, hari ini Yesus guru, benar. Saya katakan tidak cukup. Kamu berkata Yesus guru, benar, tapi tidak cukup. Yesus nabi, benar, tapi tidak cukup. Ya. Siapa Yesus? Yesus adalah guru, adalah nabi, adalah rasul. Tapi yang paling penting adalah Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Lalu pertanyaan kedua adalah, kalau gitu siapa kamu? Siapa kamu dalam hubungan dengan Yesus Kristus? Mari kita tanya ini kepada diri kita sendiri, siapa saya? Karena Alkitab berkata dia punya musuh rupanya. Siapa musuhnya? Siapa musuh seorang raja, saudara? Musuh seorang raja adalah orang-orang yang tidak mau mengakui dia raja. Musuh seorang raja adalah orang-orang yang tidak mau tunduk kepada otoritas raja itu. Dan Yesus berkata, aku adalah raja, aku adalah putra Daud, aku adalah putra Allah. Dan pertanyaannya kepada kita masing-masing, kesimpulannya bagi kita adalah, siapa saya? Siapa kamu? Saudara, awalnya kita semua adalah musuh Yesus. Mengapa? Karena kita sudah memberontak. Anda tahu, Yesus ada di Taman Eden waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mengapa saya katakan itu Yesus Kristus? Karena kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan makan buah yang dilarang oleh Tuhan, lalu mereka katanya apa? Mereka mendengar suara langkah Tuhan yang berjalan-jalan pada waktu sore hari. Dan mereka ketakutan dan mereka sembunyi. Kalau namanya mendengar langkah Tuhan, mendengar langkah berarti ada tubuh. Berarti ada kaki. Adam dan Hawa mendengar langkah kaki Tuhan. Siapakah Tuhan yang mempunyai tubuh? Itu adalah Yesus Kristus. Yang kita sebut sebagai Kristofani. Atau Yesus yang muncul sebelum dia menjadi daging. Sebelum dia menjadi daging, Tuhan Yesus sudah berulang kali muncul, menampakkan diri kepada manusia dengan tubuh yang bisa dilihat, bisa dipegang bahkan. Jadi Tuhan kita ada ketika manusia pertama memberontak kepada Dia dengan makan buah itu di Taman Eden. Sehingga kita semua yang adalah keturunan Adam dan Hawa, kita memulai hidup kita sebagai musuh Yesus Kristus. Dan tidak peduli Anda lahir di negara mana. Tidak peduli Anda lahir di keluarga yang bagaimana. Tidak peduli Anda lahir di kota apa, dengan ada yang lahir katanya dengan sendok perak di mulutnya. Yang berarti lahir kaya raya begitu. Atau Anda lahir miskin papa. Tidak peduli semua itu. Anda lahir, kita semua lahir sebagai musuh Allah. Tapi coba kita buka di dalam 2 Korintus, saudara. Untuk itulah Yesus Kristus datang. Kita buka dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5. Tuhan Yesus tahu bahwa semua manusia sudah menjadi musuhnya oleh karena dosa. Namun dia datang untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka.
Dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus. Sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa bisa ayat 21 memberikan jawabannya? Karena Yesus membuat pendamaian itu. Karena dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Di atas kayu salib, Yesus menanggung dosa seisi dunia. Sehingga bahkan Allah Bapa pun menutup mata sejenak terhadap putranya yang terkasih. Sehingga Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak peduli Anda lahir di keluarga Kristen, Anda tetap lahir sebagai musuh Allah. Anda lahir di gereja bahkan. Saya nggak tahu ada nggak orang yang lahir di gereja. Kalau lahir di pesawat, kata Pak Jaya, ada beberapa kali dia alami. Lahir di pesawat, kewarganegaraannya dipertanyakan. Ada nggak yang lahir di gereja? Di Grave sih belum ada ya, karena dekat Hermina, tinggal diantar ke sana. Tidak peduli Anda lahir di mana, lahir di gereja, lahir di keluarga Kristen. Oh, saya kan sudah Kristen. Orang tua saya Kristen, KTP saya Kristen. Yang penting adalah sudahkah Anda diperdamaikan dengan Allah. Itu tidak ada hubungan dengan orang tua kamu. Tidak ada hubungan dengan KTP kamu. Tidak ada hubungan dengan orang panggil kamu agama apa. Tapi sudahkah Anda diperdamaikan dengan Kristus? Melalui iman kepadanya. Melalui pertobatan dan percaya. Melalui berseru kepada Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku orang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kesimpulan kedua yang harus ditarik adalah, siapa kamu? Anda sudah tahu siapa Yesus, tapi sudahkah Anda memastikan siapa saya? Siapa saya? Apakah saya masih musuh Tuhan? Dan kalau Anda ragu-ragu, saya sendiri pernah ragu-ragu, saudara yang kasih Tuhan. Saya sudah sering kasih kesaksian. Waktu saya berumur 12-13 tahun, saya sempat ragu-ragu. Karena saya memang dari kecil juga Kristen. Saya tidak lahir di gereja, saya yakin. Kalau nggak salah lahir di rumah atau apa, mesti tanya Simu lagi. Gitu ya. Tapi itu nggak ada hubungannya. Saya dibesarkan di gereja. Tapi kemudian saya mulai mendengar Injil. Dan muncul keraguan-raguan dalam diri saya. Saya sebenarnya sudah diselamatkan belum? Sudahkah saya benar-benar menerima kasih karunia itu? Karena selama ini saya cuma ikut arus saja. Orang ke gereja, ya saya ke gereja. Orang ke sekolah minggu, ya saya ke sekolah minggu. Orang ikut cerita-cerita Alkitab, saya ikut cerita-cerita Alkitab. Dan saya hanya ikut arus saja. Tapi sudahkah saya sungguh menerima keselamatan itu? Oh, saya sempat ragu, saudara. Dan akhirnya, ada pengkhotbah yang berkata, kalau kamu ragu, kenapa tidak pastikan saja? Pastikan saja, berserulah kepadanya saat ini. Akui engkau orang berdosa dan minta dia menyelamatkanmu saat ini. Daripada kamu hidup dalam keraguan-raguan terus. Dan itu pun saya masih bergumulnya dengan kesombongan diri saya. Karena saya pikir, masa sih saya perlu kayak mulai baru lagi. Kalau saya percaya Tuhan Yesus sekarang kan kayak seolah-olah saya baru diselamatkan sekarang. Sedangkan banyak orang kira saya sudah orang Kristen. Banyak orang kira saya sudah diselamatkan dari kapan-kapan. Tapi kok saya mau mulai baru lagi sekarang. Tapi saya teringat bahwa kalau saya harus berdiri di hadapan Tuhan dan saya harus memberi jawab kepadanya suatu hari, maka pendapat orang tidak ada nilainya sama sekali. Yang penting hanyalah pendapat Tuhan tentang saya. Yang penting hanyalah hubungan Tuhan dengan saya. Peduli amat apa kata orang. Dan saya harus memastikan keselamatan untuk diri saya sendiri. Siapa kamu?
Siapa Anda dalam hubungan dengan Yesus Kristus? Apakah Anda masih musuhnya? Maka seharusnya kita sebaliknya. Kalau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja segala raja, Dialah yang akan memerintah atas bumi ini, maka saya tidak boleh menjadi musuhnya. Sebaliknya, saya harus menjadi pengikutnya. Saya harus menjadi orang yang mengasihi Dia, dan kita harus all out. Jangan percaya Yesus tanggung-tanggung. Jangan percaya Yesus yang kayak iya dan enggak begitu. Jangan percaya Yesus yang berkata, oke lah, saya diselamatkan, is good, tapi ya nggak usah terlalu serius lah dengan Tuhan. Nggak usah terlalu kudus lah. Nggak usah terlalu fanatik lah terhadap agama atau lain sebagainya, yang mereka sebut fanatik. Tapi kalau kita bisa mengambil kesimpulan, siapa sebenarnya Yesus? Dia adalah Tuhan. Bahwa seluruh dunia ini ada di tangan Tuhan. Bahwa suatu hari nanti akan ada langit baru dan bumi baru. Jadi dan orang-orang kudus akan memerintah bersama dengan Tuhan. Bukankah mestinya kesimpulan kita adalah kalau begitu, saya bukan musuhnya. Saya bukan hanya orang yang sudah didamaikan dengan Dia. Sebaliknya, saya harus menjadi pengikut Dia yang paling setia. Saya harus menjadi orang yang berjuang bagi Yesus Kristus. Saya harus menjadi orang yang serius dengan Tuhan. Itu saya. Ini yang seharusnya menjadi seruan hati kita. Tuhan, kalau Engkau punya musuh, maka aku sebaliknya. Aku bukan hanya sekedar di tengah-tengah. Aku bukan hanya sekedar lagi, saya sudah diselamatkan cukup. Tapi aku menjadi pengikut-Mu yang paling setia. Aku menjadi orang yang mau melakukan kehendak-Mu. Aku menjadi orang yang menyembah Engkau dari hati yang paling dalam. Karena aku tahu, seluruh dunia ini Engkau yang ciptakan. Semuanya ada di dalam tangan-Mu. Untuk apa saya berjuang di dunia ini? Untuk apa saya hidup di dunia ini? Yang 70 atau 80 tahun. Sementara Engkau berkata, aku menyertai orang-orangku sampai kepada akhir zaman. Dan bahkan setelah itu aku memberikan mereka hidup yang kekal. Dan mereka akan memerintah bersama dengan aku selama 1000 tahun. Dan kemudian akan masuk ke dalam kekekalan. Oh, kita berkata Tuhan. Oleh karena itu dalam salah satu lagu kita dikatakan apa? Kemuliaan dunia menjadi sirna ketika kita semakin fokus kepada Yesus. Coba kita balik lagi ke dalam Matius pasal 22 sekarang. Oke. Tuhan Yesus mengajak kita menarik kesimpulan di sini kan. Yang pertama adalah siapa Yesus, siapa dirinya, siapa Mesias. Yang kedua adalah siapa kamu? Siapa kamu dalam hubungan dengan Yesus Kristus? Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, sebenarnya ada banyak sekali kesimpulan yang bisa kita tarik. Tidak akan habis-habisnya kita, tapi saya ingin ambil yang ada di perikop ini saja. Yaitu, apa itu firman Tuhan? Kesimpulan yang Tuhan Yesus ingin kita tarik adalah apa itu firman Tuhan? Coba kita lihat ayat yang ke-43, balik lagi ke ayat 43. Dari Matius pasal 22 tadi. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud, nah ada satu frase yang penting sekali di sini. Bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, kemudian dia kutip Mazmur pasal 110 tadi. Nah perhatikan, Tuhan Yesus dengan orang Farisi, tidak ada satupun yang mempertanyakan kutipan Mazmur 110 ini. Orang Farisi tidak bilang begini, salah itu, gitu kan. Ketika Tuhan Yesus mengutip Mazmur 110, mereka tidak protes, mereka tidak bilang, ini informasinya salah, tidak. Orang Farisi juga memahami bahwa Mazmur itu adalah firman Tuhan. Mereka juga percaya itu. Dan Tuhan Yesus menekankan hal ini di sini. Dia berkata, Daud berbicara oleh pimpinan roh.
oleh pimpinan roh. Nah, berarti Mazmur, dan bukan hanya Mazmur, tapi seluruh Alkitab, ini adalah firman Tuhan. Kita bicara mengenai inspirasi. Hari ini begitu banyak orang mengesampingkan Alkitab dengan kata itu kan tulisan manusia. Udah tulisan manusia, udah lama lagi, udah ribuan tahun, udah lapuk. Tidak up to date lagi. Ngapain kamu mendasarkan hidup kamu kepada mitos-mitos dari ribuan tahun yang lalu? Oh, tapi tidak. Tuhan ingin setiap orang menarik kesimpulan ini. Bahwa apa yang Daud tulis itu adalah absolut kebenaran karena Daud menulisnya berdasarkan pimpinan roh. Dan kalau demikian, kita bisa menarik kesimpulan bahwa bukan hanya tulisan Daud, tapi semua yang diinspirasikan oleh Allah, semua yang ditulis dalam pimpinan roh, itu adalah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang pantas untuk kita ikuti, pantas untuk kita jadikan dasar dalam hidup kita. Coba kita buka dalam 2 Timotius. Kita buka 2 Timotius pasal 3. Ini ayat yang harus dihafal oleh jemaat Grafe. Kenapa saya katakan jemaat Grafe harus hafal ayat ini? Di ini kita tadinya masih ada tulisan itu udah hilang ya? Apa itu? Jemaat dari Allah yang hidup itu? Oh, di belakang. Oh, ini dia. Ya, tadinya di sini kan? Ya, baik. Ini. Yang ini bagus juga. Grafe adalah jemaat dari Allah yang hidup yang penolong dasar kebenaran. Tapi, nah ini berdekatan dengan 1 Timotius 3:15. Sekarang kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Kenapa yang ini perlu dihafal juga? Karena disinilah terdapat kata grafe dalam Alkitab, sudah. Jadi kalau ditanya, jemaat kamu nggak Alkitabiah, kenapa? Namanya nggak ada dalam Alkitab. Nah, Anda harus bilang, oh salah. Jemaat saya Alkitabiah, namanya ada dalam Alkitab. Mana namanya dalam Alkitab? Mana namanya dalam Alkitab? Nah, Anda buka ayat ini. Lalu dia bilang, saya nggak ketemu nama grafe di sini. Kamu masih salah versi. Buka yang Yunaninya. Karena dikatakan di sini, nah di sini saya bacakan TB2. TB2 terjemahannya lebih akurat untuk ayat ini dibandingkan TB1. Seluruh kitab suci, katanya. Ya, kalau di TB1 kalau saya nggak salah segala tulisan ya. Segala tulisan. Nah, kata tulisan di situ itu dari kata grafe. Ya. Segala tulisan. Oke. Tapi grafe memang artinya tulisan, tapi dalam Alkitab tulisan yang dimaksud dengan grafe adalah tulisan kitab suci. Makanya dalam TB2 dia sudah terjemahkan seperti ini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Ya, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab menegaskan bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan oleh Allah. Dan bermanfaat bagi kita. Nah, perhatikan bahwa tidak dikatakan seluruh bagian kitab suci itu harus kita lakukan persis kata per kata. Tidak dikatakan begitu. Nah, kadang-kadang kita mungkin kaget, loh kok enggak? Bukankah namanya kitab suci harus kita lakukan berarti? Tapi tidak dikatakan. Tidak dikatakan seluruh kitab suci beraplikasi langsung pada kita, tidak. Tapi dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat. Kenapa? Karena ada bagian-bagian kitab suci yang memang bukan untuk kita lakukan lagi. Contohnya, ada banyak dalam Perjanjian Lama. Anda baca kitab Keluaran, Anda baca kitab Imamat, di mana umat Tuhan pada waktu itu disuruh untuk mempersembahkan domba, mempersembahkan kambing, mempersembahkan lembu, dan sebagainya. Kita tidak lakukan itu lagi. Kenapa? Itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Tapi apakah itu firman Tuhan? Itu firman Tuhan. Lalu apa fungsinya dicatat bagi kita kalau tidak kita lakukan lagi? Bermanfaat. Ya, banyak. Bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajar. Jadi kita jadi tahu, oh dulu inilah gambaran akan Tuhan Yesus. Kita tidak potong domba lagi.
Kita tidak harus sunat anak lagi. Kita tidak ada lagi keimamatan Harun dan lain sebagainya. Tapi semua itu ada manfaatnya nggak dicatat bagi kita? Oh, sangat bermanfaat. Oleh karena itu dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat. Dulu manusia dilarang makan babi. Orang Israel minimal. Dilarang makan babi. Itu sudah dilanggar. Dengan sangat-sangat dilanggar beberapa hari yang lalu gitu kan. Waktu kita semua pakai merah-merah, sudah dilanggar semua itu. Gitu ya. Tidak boleh makan babi katanya. Sudah dilanggar. Tapi tidak, itu bukan pelanggaran. Mengapa? Karena itu adalah masa simbolik. Tuhan memakai makanan untuk mengajarkan sesuatu. Lalu kenapa masih dicatat untuk kita? Karena bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Jadi seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat. Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk perbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Daud menulis dalam pimpinan roh. Apa kesimpulan yang Tuhan ingin kita tarik? Kalau begitu, Alkitab ini adalah firman Tuhan untuk saya hari ini. Dan bermanfaat. Nah, oleh karena itu saya perlu membacanya. Saya perlu mendasarkan hidup saya pada Alkitab ini. Bahkan semua kesimpulan yang tadi kita tarik itu, bukan kita tarik karena kita punya pengamatan yang hebat seperti Sherlock Holmes yang fiktif tadi itu. Ya, kita bisa lihat nih, saya simpulkan Yesus adalah Tuhan. Tidak, itu adalah kesimpulan yang lemah. Tapi kita tarik kesimpulan itu dari firman Tuhan. Itu adalah kesimpulan yang kuat. Karena firman Tuhan tidak mungkin salah. Dan kita perlu berada dalam firman Tuhan. Apalagi kesimpulan yang bisa kita tarik? Kalau Daud menulis dalam pimpinan roh, dan dia adalah nabi, dan dia menulis firman Tuhan, berarti tidak semua orang bisa menjadi nabi. Dan kalau ada orang klaim menjadi nabi, berarti tulisannya setara dengan firman Tuhan. Jadi kalau hari ini ada orang mengklaim, saya nabi. Joseph Smith mengklaim dia nabi. Ellen G. White mengklaim dia nabi. Ada pendeta-pendeta hari ini yang klaim dia nabi. Bahkan bukan hanya nabi. Nabi yang diangkat ke sorga katanya. Diajak tur ke sorga. Maksudnya dia minta sama Tuhan, Tuhan gak usah pulang lagi. Langsung dibawa ke sorga. Tapi sudah nggak sama Tuhan. Bolehkah kita percaya itu? Coba kita tarik kesimpulannya. Kalau hari ini masih ada nabi, berarti perkataan mereka setara dengan firman Tuhan. Setara dengan Alkitab. Oleh karena itulah, di dalam 1 Korintus pasal 13, Tuhan berkata, ketika yang sempurna tiba, Tuhan berkata begini, nubuat kita tidak lengkap. Nubuat kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Tapi ketika yang sempurna tiba. Nah, banyak Alkitab terjemahkan yang sempurna. Itu dari kata teleos. Sebenarnya, teleos itu bisa juga diterjemahkan yang lengkap. Bisa. Karena konteksnya tadi di ayat sebelumnya dikatakan nubuat kita tidak lengkap. Pengetahuan kita tidak lengkap. Tetapi kalau yang lengkap tiba, yang sempurna tiba. Sempurna di situ dalam pengertian lengkap, saudara. Mengapa? Karena nubuat itu bukan tidak sempurna dalam pengertian ada salahnya. Kalau nubuat ada salah, bukan nubuat namanya. Bayangkan kalau misalnya Daud menulis, Tuhan telah berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Lalu orang Farisi bilang, itu ada salahnya. Nubuat itu ada salahnya. Ya nggak bisa. Namanya nubuat kalau dari Tuhan pimpinan roh, tidak ada salahnya. Jadi kenapa nubuat kita tidak sempurna? Nubuat kita tidak sempurna karena belum lengkap, bukan karena ada salahnya. Tetapi ketika yang sempurna tiba, yaitu yang lengkap tiba, maka itu berbicara mengenai Alkitab. Ketika yang lengkap tiba, maka yang tidak lengkap, yang tidak sempurna ini akan berakhir. Oleh karena itu, ketika Alkitab kita selesai, kesimpulannya adalah karunia bernubuat sudah selesai, tidak ada nabi lagi. Itu adalah kesimpulan yang perlu kita tarik.
Dan kalau kita ikutin Alkitab, kita akan sampai kepada kesimpulan itu. Maukah Anda mengambil kesimpulan itu? Ada banyak orang tidak mau mengambil kesimpulan itu. Mengapa? Sama persis dengan orang-orang Farisi. Mereka harus mengakui mereka salah. Mereka harus mengakui bahwa mereka harus mengubah diri mereka terhadap kebenaran. Sehingga terlalu sulit bagi mereka untuk mengambil kesimpulan seperti itu. Oh saudara, tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh karena itu kita perlu berada di dalamnya. Masih banyak kesimpulan-kesimpulan yang harus kita tarik lagi. Dan kita baru sepermukaan saja hari ini, yang penting-penting saja. Siapa Yesus, siapa Anda, apa itu firman Tuhan. Masih banyak yang lain, saudara. Tapi kita harus tarik kesimpulan itu dari firman Tuhan. Anda berdoa sama siapa contohnya? Ada hari ini orang yang berdoa sama Maria. Sekarang kita tanya, doa itu adalah komunikasi dengan siapa? Dalam Alkitab, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Lalu kalau Anda berdoa sama Maria, bukankah itu sama dengan berkata Maria adalah Tuhan? Itu kan kesimpulannya. Oh bukan, saya tidak menuhankan Maria. Tapi kamu berdoa sama dia. Kamu berdoa sama dia. Bukankah itu kesimpulannya kalau begitu? Kamu berdoa dalam hati atau keluar suara? Siapa yang bisa tahu hati kita? Kalau bukan Tuhan. Maukah kamu menarik kesimpulan? Atau menarik kesimpulan terlalu menyakitkan? Karena ketika kita menarik kesimpulan, kita jadi harus berhadapan dengan kebenaran. Dan kita harus mengakui saya salah. Dan harus mengubah diri terhadap kebenaran. Sekali lagi, ini adalah pedoman kita. Apa itu firman Tuhan? Ini adalah pelita bagi kaki kita. Ini adalah standar kebenaran. Tuhan ingin kita tarik kesimpulan itu dan hidup dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ketika Sang Putra Yesus Kristus Tuhan kami datang ke dalam dunia ini, Dia datang untuk mendamaikan dunia dengan Engkau. Kami mengucap syukur untuk itu. Tuhan, jikalau ada siapapun di ruangan ini yang belum didamaikan dengan Engkau, masih berstatus sebagai musuh-Mu, Tuhan, Kau yang kiranya terus bekerja dalam hati orang tersebut. Roh Kudus-Mu menarik dia, meyakinkan dia bahwa dia perlu untuk diperdamaikan. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang masih kurang serius dengan Engkau, ajar kami untuk mengambil kesimpulan yang tepat, bahwa tidak ada yang lebih berarti selain mengenal Engkau dan mengikuti Engkau dalam semua yang kami lakukan. Tuhan, jikalau ada yang belum begitu pasti mengenai firman-Mu, tidak hidup sesuai dengan firman-Mu, mungkin kurang serius dengan firman-Mu, Engkau yang terus menarik mereka untuk mengambil kesimpulan yang tepat, Tuhan, yang didasarkan kepada kebenaran. Tolong kami semua di tempat ini pada hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.